Hai anak-anak kelas 9 semuanya, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ibu ucapkan dulu selamat atas keberhasilan kalian sudah naik ke kelas 9. Nah sekarang perkenalan dulu ya. Ibu Luhayu Wiwi Cahyani atau biasa dipanggil Bu Wiwi yang akan mendampingi kalian untuk belajar matematika selama kalian kelas 9 ini. Nah dalam video kali ini Bu Wiwi akan membeberkan, belum masuk ke materi dulu ya, baru membeberkan materi-materi apa saja sih yang akan kalian dapatkan selama kelas 9 ini. Jadi tetap stay tune ya. Baiklah anak-anak, tentu kalian semua sudah tahu bahwa pada tahun ajaran ini kita belum bisa bertatap muka langsung dikarenakan pandemi yang sedang melanda bumi kita tercinta. Oleh karena itu, pembelajaran masih berlangsung via daring atau online ya. Nah, untuk pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil ini akan ada 3 materi pokok yang terbagi menjadi 5 kompetensi dasar. Nah, materi pokok tersebut yaitu yang pertama adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar, kemudian ada fungsi dan persamaan kuadrat, dan yang terakhir ada materinya adalah transformasi. Nah, untuk materi yang pertama, materi pokok yang pertama ya, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Di sini ada 2 kompetensi dasar. Kompetensi yang pertama yaitu 3.1, ini merupakan ranah pengetahuan, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Sedangkan yang 4.1 ini merupakan ranah keterampilan. Jadi, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan juga bentuk akar. Nah, untuk menguasai kompetensi dasar pada materi pokok ini, setidaknya ada materi prasyarat yang sudah kalian kuasai sebelumnya agar bisa lebih memahami untuk materi pokok yang ini, yaitu misalnya operasi hitung pecahan. Nah, itu juga merupakan materi dasar untuk masuk ke materi pokok ini. Kemudian kalian harus ingat kembali tentang materi perkalian, pembagian bilangan, karena di sini akan sangat sering menggunakan hal-hal tersebut, menggunakan materi-materi tersebut. Jadi ingat-ingat kembali ya. Yang kedua, yaitu tentang materinya fungsi dan persamaan kuadrat. Itu materi pokok yang kedua. Nah, di sini dalam materi pokok yang kedua ini ada sekitar 6 KD totalnya ya, yang terdiri dari 3 KD kompetensi dasar dari ranah pengetahuan dan 3 kompetensi dasar dari ranah keterampilan. Ya, lumayan padat untuk materi pokok yang kedua ini, yaitu fungsi dan persamaan kuadrat. Nah, Ibu jelaskan satu-satu ya. Di sini dari ranah pengetahuan dulu. Dari 3.2 yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kemudian 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan juga grafik. 3.4 menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Nah, itu dari ranah pengetahuan. Sedangkan dari ranah keterampilan ada 3 juga. 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. 4.3 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. 4.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, pada materi pokok yang kedua ini kita akan banyak juga nanti berkecimpung di grafik, kemudian pemfaktoran. Kalian ingat lagi materi tentang pemfaktoran, bagaimana faktor suatu bilangan. Jadi bagaimana kita menentukan faktor suatu bilangan di sini akan sangat berguna untuk kalian memahami
materi pokok yang kedua ini ya. Nah, selanjutnya materi pokok yang ketiga yaitu tentang transformasi. Sama juga seperti materi pokok sebelumnya, di sini ada juga kompetensi dasar dari ranah pengetahuan yaitu 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Dan dari ranah keterampilan yaitu 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Jadi pada materi yang ketiga ini menurut Ibu lumayan menarik karena kita akan banyak melihat gambar-gambar, bermain pada gambar-gambar. Jadi materi prasyarat di sini cukup hanya kalian paham tentang bangun datar, kalian paham dengan koordinat, itu sudah cukup ya. Jadi ini materinya sangat menarik. Ini ada gambarnya, Ibu sudah sediakan gambarnya di sini. 1, translasi itu seperti apa, rotasi seperti apa, dilatasi seperti apa, refleksi seperti apa. Ya, jadi untuk materi yang ketiga ini merupakan materi terakhir di semester ini ya, semester ganjil ini. Jadi ada 3 materi totalnya tadi ya. Apa aja ya? Coba kita ingat bersama-sama. Tadi materi yang pertama ada bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi yang kedua ada fungsi dan persamaan kuadrat. Dan materi yang ketiga ada transformasi. Nah, itu untuk materinya. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang aplikasi pembelajaran daring karena sekarang kita belajar di rumah ya. Nah, kalian belajar di rumah, jadi otomatis aplikasi apa sih yang kita gunakan kalau untuk Ibu sendiri pada pelajaran matematika? Kalian siapkan ketiga aplikasi ini aja di handphone kalian, di smartphone kalian ya, yaitu WhatsApp, tentu semua sudah punya ya, karena kita juga sudah tergabung di grup kelas. Kemudian ada aplikasi Google Classroom. Tahun ajaran lalu waktu kalian kelas 8, semoga kalian sudah pernah menggunakan Google Classroom. Jadi sekarang kita tinggal menggunakannya lagi, jadi lebih mudah ya. Kalau memang ada yang belum paham, belum bisa menggunakan Google Classroom, bisa nanti kita sharing sama-sama agar bisa sama-sama menggunakan aplikasi ini ya. Karena aplikasi Google Classroom ini sangat mudah digunakan. Jadi sangat mudah digunakan. Jadi kedua aplikasi ini, WhatsApp dan Google Classroom, itu mudah kalian pelajari dan mudah kalian gunakan. Jadi yang belum punya silakan di-download dulu ya di Play Store. Dan satu lagi YouTube. Kayaknya kalian pasti sudah punya ya aplikasi YouTube. Nah, YouTube ini nanti untuk mendukung video-video pembelajaran. Mungkin Ibu nanti akan membuat video-video pembelajaran lebih lanjut. Itu kalian bisa cari di YouTube. Jadi tinggal Ibu bagikan share linknya aja. Kalian bisa mencarinya di YouTube ya. Jadi tidak banyak, cukup 3 aplikasi ini untuk mendukung pembelajaran daring kita ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan penilaian selama pembelajaran daring? Nah, untuk penilaian pada pembelajaran daring tetap ada ya, walaupun kita belajar di rumah, tetap ada tagihan-tagihan yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk kriteria penilaiannya dulu. Jadi kriteria penilaiannya di sini ada 2 ya. Yang pertama ketepatan jawaban, yang kedua ketepatan. Jadi karena kita pembelajaran daring, waktu pengumpulan itu juga akan mempengaruhi nilai ya. Yang poin utama pasti ketepatan jawaban ya. Jadi jawaban yang kalian kirim itu penilaian utama. Tapi ada juga akan Ibu nilai dari segi ketepatan waktu. Apakah mengumpulkannya tepat waktu atau terlambat atau sebelumnya, tentu ada nilai plusnya kalau sebelum waktu sudah mengumpulkan. Kalau telat ya tentu ada nilai minusnya juga ya. Jadi itu mempengaruhi. 2 hal itu yang mempengaruhi kriteria penilaian Ibu. Kemudian bagaimana bobot nilai akhirnya atau nilai nanti di rapot kalian? Nah, di sini Ibu mengambil bobot yaitu 2:1. Artinya 2 ini Ibu ambil dari nilai harian kalian. Nilai harian kalian memiliki bobot 2,
nilai harian itu tahu ya, tugas-tugas sehari-hari, kepengamatan Ibu sehari-hari. Walaupun kita tidak tatap muka, Ibu tetap melakukan penilaian melalui pengamatan bagaimana kalian dalam mengikuti pembelajaran daring. Ya, ada penilaian juga itu. Jadi masuk ke nilai harian kuis. Kemudian ada mungkin nanti tugas-tugas berupa resum, tugas-tugas berupa soal latihan, itu masuk ke nilai harian. Kemudian penilaian tengah semester atau PTS itu Ibu hanya ambil satu aja bobotnya. Sama juga halnya dengan penilaian akhir tahun, yaitu penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ya. Nah, kalau untuk akhir semester ini. Jadi, penilaian akhir semester atau PAS itu juga nilainya bobotnya 1. Jadi di sini Ibu ambil bobotnya 2 berbanding 1. Jadi nanti totalnya akan dibagi 4 jadinya ya. Jadi itu masalah bobot nilai. Jadi untuk yang paling mempengaruhi nilai kalian itu adalah pada aktivitas sehari-hari. Jadi aktivitas harian ya. Jadi nilai harian ini yang paling mempengaruhi karena bobotnya paling besar di antara ketiga kategori ini. Jadi sekiranya kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik, walaupun dalam keadaan kita belajarnya tidak tatap muka, tapi harus tetap semangat ya, harus tetap semangat dalam belajar, harus tetap semangat dalam menggali ilmu. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang bagaimana pembelajaran kita ke depan ini selama semester ini. Walaupun nanti kalau pembelajaran daringnya sudah selesai, kita bisa bertatap muka. Sungguh senang sekali kalau kita bisa segera bertatap muka. Nah, demikian tadi penjelasan Ibu mengenai materi-materi yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ini. Ibu berharap kalian belajar dengan baik dan tetap jaga kesehatan. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama kembali, bertemu kembali di sekolah dalam keadaan yang sehat dan melakukan pembelajaran yang seperti biasa ya, melakukan pembelajaran yang normal. Kalian bisa berkumpul bersama teman-teman dan juga bersama kami para guru. Oke anak-anak, sekian video kali ini. Ingat jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.